Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, pada baik semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Rahmat. Silakan untuk memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai perubahan sosial budaya, kali ini kita akan membahas materi mengenai globalisasi. Yuk, kita mulai belajar ya. Yuk. Oke, ada yang tahu gambar apa ini? Kereta Bu. Kereta Jepang. MRT. Oke, kita Bukannya. lihat ya. Jawabannya apa? Oke, benar. Jawabannya adalah Shinkansen. Shinkansen. Shinkansen ini merupakan salah satu bentuk transportasi dan merupakan salah satu bentuk globalisasi transportasi yang ada. Nah, sebelum kita mulai memasuki materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi dan contohnya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan upaya dalam menghadapi globalisasi. Oke, lanjut. Oke, materi hari ini kita akan membahas yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, ada bentuk globalisasi. Ada 3 ya yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni ada budaya, komunikasi, dan juga transportasi. Dan yang terakhir adalah dampak serta upaya dalam menghadapi globalisasi. Oke, bisa dilihat ya, kata Patrick, jangan malas belajar, karena teman-teman di luar sana pada banyak banget yang semangat belajar. Jadi, tetap semangat belajar meskipun saat ini lagi puasa ya. Iya, Bu. Oke, materi yang pertama, pengertian globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Oke, masih pada belum tahu ya. Jadi, globalisasi ini adalah proses sosial yang ada di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia pun menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut pun menjadi semakin surut. Bu, kayaknya susah deh Bu buat definisi globalisasi itu sendiri. Oke, ringkasnya gini ya. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas di antara suatu negara tersebut menjadi semakin lama semakin hilang. Jadi budaya-budaya asing bisa masuk ke negara kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada bentuk globalisasi. Yang pertama ada globalisasi budaya. Globalisasi budaya ini apa? Globalisasi budaya ini adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Contohnya apa nih Bu? Nah, contoh dari globalisasi budaya ini adalah yang pertama, penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Korea yang mulai marak di kalangan anak remaja. Yang kedua, misalkan adalah mendunianya nih K-pop, K-drama ya kan di kalangan masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari globalisasi budaya. Oke, selanjutnya ada globalisasi komunikasi. Nah, definisi dari globalisasi komunikasi ini adalah kemajuan teknologi komunikasi yang digunakan oleh manusia dan dapat memudahkan komunikasi untuk dilakukan. Contoh dari globalisasi komunikasi ini apa sih Bu? Jadi, contoh dari globalisasi komunikasi ini adalah misalkan pada zaman dahulu ketika kita hendak berkomunikasi dengan seseorang, kita harus mengirimkan berupa surat. Memerlukan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, pasti lama kan? Nah, akhirnya dengan adanya globalisasi komunikasi ini, kita dapat melakukan komunikasi dengan seseorang lebih cepat, misalkan contohnya melalui telepon, melalui chat, ataupun bahkan video call. Oke. Selanjutnya ada globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi ini adalah semakin mudahnya pemindahan barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya apa sih Bu globalisasi transportasi ini? Oke, jadi contohnya adalah misalkan ketika kita dulu hendak pergi nih dari Jakarta atau ke Bali, dari Jakarta atau ke wilayah lain atau ke negara lain, itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama ya. Nah, dengan adanya globalisasi transportasi ini, kita dapat pergi nih ke Jakarta, ke Bali, atau Jakarta
merata ke negara lain, ke wilayah lain dalam waktu yang singkat karena adanya apa? Pesawat ataupun kapal. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada ya. Ibu lanjutkan materinya. Nah, selanjutnya adalah dampak globalisasi. Jadi globalisasi ini mempunyai dua dampak ya anak-anak. Yang pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, lalu meningkatnya efektivitas dan efisiensi, lalu komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya industri pariwisata, lalu alat komunikasi dan juga keterbukaan informasi. Nah, tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu apa aja? Yang pertama ada westernisasi. Westernisasi ini adalah budaya kebarat-baratan. Contohnya misalkan seseorang yang mengecat rambutnya berwarna pirang ataupun seseorang yang pakai keplak. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari westernisasi. Lalu yang kedua ada demoralisasi. Demoralisasi ini adalah penurunan nilai moral seseorang. Contohnya apa? Contohnya adalah pembunuhan, korupsi, penculikan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Lalu ada pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada upaya menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi ini ada apa saja? Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk. Lalu yang kedua, menggunakan produk lokal sebagai bentuk cinta kepada bangsa. Lalu yang ketiga, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi di segala bidang agar tidak tertinggal. Yang keempat, berkompetisi dalam kemajuan efek. Dan yang kelima, menggunakan alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, ibu lanjut ya. Oke, sekarang adalah waktunya quiz time. Jadi persiapkan ya teman-teman semua. Karena yang menang kuis ini akan mendapatkan reward dari ibu, oke? Yeay. Oke. Yang pertama ada kuis pengetahuan. Yang pertama, apa pengertian globalisasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Elizabeth, apa jawabannya? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi semakin lama semakin hilang. Oke, benar. Berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya ya. Apa saja bentuk-bentuk globalisasi? Ada yang bisa menjawab? Oke, Alika, silakan. Bentuk globalisasi ada globalisasi budaya, globalisasi komunikasi, globalisasi transportasi, globalisasi ekonomi, dan globalisasi IPS. Oke, benar Alika jawabannya. Berikan tepuk tangan. Oke, yang terakhir. Sebutkan 3 contoh bentuk globalisasi di kehidupan sekitar kita. Ada yang bisa jawab? Oke, Indri, apa jawabannya? Contoh dari globalisasi di kehidupan kita yang pertama adanya HP Bu sebagai media komunikasi. Yang kedua penggunaan bahasa asing. Yang ketiga ada kemajuan alat transportasi seperti motor, mobil dan pesawat. Oke, benar sekali Indri jawabannya. Oke, ternyata teman-teman pada menyimak ya semua. Iya Ibu. Oke, selanjutnya adalah ini ibu membagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Jadi supaya ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sudah dilihat anggota kelompoknya siapa aja? Sudah, Bu. Bu akan memberikan tugas ya kepada kalian. Perhatikan baik-baik. Untuk kelompok 1, kalian diberikan tugas untuk mengetahui upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Untuk kelompok 2, yakni upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya. Dan untuk kelompok 3, upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 15 poin. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ini ibu akan bagikan kertasnya kepada perwakilan tiap kelompok. Untuk kelompok 1, ibu akan memberikan kepada Fikra. Oke. Lalu untuk kelompok 2, ibu akan berikan kepada Nisrina. Dan kelompok 3, ibu akan berikan kepada Lutfia. Oke, kerjakan dalam waktu 15 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, ibu tunggu ya.
Sudah, Bu. Oke. Ibu akan meminta perwakilan kelompok 1 kepada Fikra untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, izin menjawab Bu. Dari hasil pengerjaan kelompok kami, jawaban mengenai upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi itu ada 5, yaitu yang pertama itu berkompetisi dalam kemajuan iptek, yang kedua meningkatkan motif berprestasi, yang ketiga meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat selalu berorientasi ke masa depan, dan yang terakhir meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung kepada bangsa lain. Begitu aja Bu jawaban dari kelompok 1. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2. Kepada Nisrina dipersilakan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama ini adalah menyaring setiap budaya asing yang masuk di Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, memperkenalkan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memaksakan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang terakhir, berpegang teguh pada nilai individual dan menjauh rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berdaya dengan budayanya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2. Lalu yang terakhir adalah kelompok 3. Kepada Lutfia, selaku perwakilan kelompok 3 dipersilakan mempresentasikan hasil jawabannya. Saya Lutfia Nabila izin menjawab hasil dari kelompok 3. Apa saja upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi? Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak tempuhnya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu wacana budaya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke, karena tadi masing-masing kelompok sudah mendapatkan 15 poin ya. Nah, selanjutnya adalah kuis penentuan. Di kuis penentuan ini, kalian harus menjawab secara cepat agar kelompok kalian menang. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Kuis yang pertama, aku termasuk dalam globalisasi. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Oke, Putri, apa jawabannya? itu globalisasi komunikasi. Oke, coba kita lihat. Oke, benar jawabannya adalah globalisasi komunikasi. Lalu selanjutnya, aku termasuk ke dalam globalisasi. Oke, Transportasi. oke, coba kita lihat. Ya, benar jawabannya globalisasi transportasi. Dan yang terakhir, gambar di samping merupakan contoh globalisasi di bidang Saya Bu, apa, Natalia? globalisasi budaya. Oke, coba kita lihat. Oke, benar jawabannya globalisasi budaya. Dan setelah diakumulasikan, pemenang dalam kuis kali ini adalah kelompok 3. Meskipun kelompok lain gak menang, tapi jangan berhati karena kalian masih punya kesempatan untuk menang di video selanjutnya bersama Ibu. Oke, jadi Ibu ingin mengapresiasi kalian yang telah aktif ikut pembelajaran Ibu pada hari ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembelajaran pada hari ini adalah globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas di antara negara menjadi semakin lama semakin hilang. Nah, bentuk-bentuk globalisasi ini ada 5 macam, yakni globalisasi budaya, globalisasi ekonomi, globalisasi komunikasi, globalisasi iptek, dan globalisasi transportasi. Nah, globalisasi ini memiliki 2 dampak, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan juga efisiensi, komunikasi semakin cepat dan mudah, serta perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, dampak negatifnya adalah westernisasi, demoralisasi, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualitas yang tinggi. Adapun upaya dalam menghadapi globalisasi seperti menyaring budaya asli yang masuk, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi, tidak menyalahgunakan alat komunikasi, serta menggunakan alat transportasi dengan baik dan tidak berlebihan. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu ya kepada kalian. Oke, bisa dilihat di dalam layar tugas ini.
kepada globalisasi. Nah, ada formatnya ya, yakni menggunakan Word, fontnya Times New Roman dengan ukuran 12, spasi 1,5. Pengumpulannya melalui Google Classroom. Ada kode kelasnya juga bagi yang belum join. Nah, dari tugas ini masih ada yang belum paham? Apa sudah paham semua? Sudah Bu. Oke, sudah paham semua ya. Baik. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siap. Doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak dan sampai jumpa sama Ibu di pertemuan selanjutnya. Iya Bu. Terima kasih Bu.